Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Hingga alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, waktu, dan juga segala hal yang semuanya itu kita dapat pergunakan, kita dapat daya gunakan semata-mata untuk kita ini mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua rahmat, taufik, Sini, hidayah sini, sini. serta kesehatan Udah. kita semua. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita yang mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, apa kabar semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Silakan Bapak Ibu kalau sambil kita Zoom, sambil mau kopi, sambil makan, sambil nonton tidak apa-apa. Kita nyantai saja. Dua hari ini kita sudah mulai perekaman visa bio atau bio visa ya. Kemarin hari Kamis kita sudah mulai dan hari ini juga kita merupakan hari kedua. Nanti insya Allah sebagaimana jadwal dan nama yang sudah share oleh Mbak Ulan ya, kita sampai hari Kamis. Kamis ketemu Kamis. Insya Allah Senin kita mulai lagi untuk perekaman visa bionya. Jadi Bapak Ibu yang namanya sudah muncul untuk perekaman di hari Senin, silakan datang. Kalaupun ada yang tidak sempat, mungkin bisa mencari hari lain. Dan bagi yang mungkin ada paspor yang belum dibuat, belum jadi ya, kemudian ada yang dalam proses endorsement, nanti kalau sudah selesai proses pembuatan paspor, sudah selesai proses endorsementnya atau mungkin pembaruan paspornya, silakan langsung datang ke kantor Kemenak untuk kita proses visa bionya. Ya. Sebenarnya visa bio itu bisa dilakukan sendiri sebenarnya. Cukup kita siapkan email kita, lalu kemudian kita unduh aplikasi Saudi Visa Bio. Kita tinggal mengikuti tuntunan yang ada di situ. Cuman mungkin ya mayoritas Bapak Ibu ada yang masih belum bisa, atau ada yang sudah bisa cuma ragu. Datang saja ke kantor nanti kita bantu prosesnya, proses Udah, Pak, saya. untuk visa bionya. Insya Allah kita ini pertemuan yang keberapa ya? Saya lupa. Mungkin ketujuh mungkin ya. Kalau saya lihat di jadwal, coba share screen ya. Kelihatan nggak Bapak Ibu? Saya harus bertanya karena khawatirnya tidak nampak ya. Sedikit lagi, Pak. Oh, sedikit lagi. Kecil, Pak. Ada Ya, nampak, Pak. Kurang sedikit lagi, besar. Pak. Sedikit lagi. Begini. Yuk, dah. Ya, sudah Pak, nampak Pak. Ya, gini aja sebesar kanan ini ya. Eh, kita Jumat lalu tanggal 22 Agustus mengkaji tentang tawaf ya. Ya. Nanti kalau ada Bapak Ibu yang mungkin belum paham terkait tawaf ini, silakan nanti
bertanya. Kemudian pada malam hari ini kita akan membahas bersama terkait dengan Yang berasa butuh. sa'i. Ya, sa'i. Kita mengkaji tentang sa'i. Jumat depan itu tanggal 5 itu salah ya. Oh, benar. Tanggal 5 memang kita tidak ada pertemuan ya. Yang kita sampaikan kemarin tanggal 5 itu tidak bisa pertemuan karena pada hari itu adalah hari peringatan Maulid Nabi. Biasanya peringatan Maulid Nabi ini Bapak Ibu mungkin setiap masjid kan mengadakan peringatan sehingga mungkin kita tidak bisa Zoom ya. Insya Allah pada sibuk, Pak. ya pada tanggal 12-nya kita bermain game ya untuk evaluasi. Baik Bapak Ibu, untuk dulu share screen-nya kita mulaikan yang materinya. Nampak ya? Kelihatan jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Ada Nah. Pak di Malam hari ini kita membahas tentang sa'i. Biasa memang secara urutan setelah tawaf kita mengkaji tentang sa'i. Sa'i juga merupakan rukun dari umroh ataupun haji. Dan memang tertib itu artinya berurutan setelah tawaf baru kita melaksanakan sa'i. Secara pengetahuan saya rasa Bapak Ibu insya Allah sudah punya gambaran apa itu sa'i. Sambil ini Bapak Ibu ya mengklik karena ada suara yang masuk, takut yang lain terganggu ya. Ya ramai Pak tuh anak-anak. Dimutkan saja dulu ya. Kecuali kalau nanti bertanya atau menjawab silakan diaktifkan ininya apa? Mikrofonnya. Secara pengertian Bapak Ibu ya, sa'i itu kalau kita lihat dari sisi bahasa itu artinya berjalan atau berusaha. Memang praktek sa'i ini yang kita lakukan nanti baik ketika mengerjakan umroh atau mengerjakan haji, sa'i itu berjalan kita. Berjalan dari mana? Berjalan kita itu mulainya dari Bukit Sofa, kemudian nanti berakhir di Bukit Marwa. Itu dilakukan bolak-balik sebanyak 7 kali. 7 kali putaran, yang pasti dimulai dari Sofa dan berakhir di Marwa. Dari Sofa ke Marwa itu dihitung 1, dari Marwa ke Sofa itu dihitung 2, dari Sofa ke Marwa lagi hitung 3, begitu seterusnya. Sehingga dimulai dari Sofa dan pasti hitungan ketujuhnya itu berakhir di Marwa. Itu yang dibahas atau yang dipahami tentang sa'i. Kemudian hukum sa'i seperti apa? Menurut Imam Syafi'i, Maliki dan Hambali, sa'i adalah salah satu rukun haji. Nah, jadi umroh dan haji, sa'i merupakan rukun yang harus dilaksanakan. Baik itu haji ataupun umroh yang harus dikerjakan oleh jamaah haji. Maka jika seorang tidak mengerjakan sa'i, maka ibadah haji dan umrohnya itu dianggap tidak sah karena rukun.
Beda dengan wajib ya. Kalau wajib hajinya dan umrohnya tetap sah, tapi harus membayar dam. Sementara rukun itu harus dilaksanakan dan dilakukan dan dikerjakan. Kalau tidak dilakukan, ditunaikan, maka tidak sahlah haji dan umrohnya. Sementara menurut Hanafi, sa'i adalah salah satu wajib haji yang harus dikerjakan. Ya, hukumnya bukan rukun ya, tapi apa namanya, sunnah, wajib, wajib, wajib. Nah, tapi secara mayoritas kita berpegang bahwa sa'i itu dihukumkan rukun, ya. Bukan, walaupun ada beberapa ulama yang menghukumnya adalah wajib. Sementara jumhur ulama itu mengatakan bahwa sa'i itu hukumnya statusnya rukun, baik itu ketika kita melaksanakan umroh ataupun kita melaksanakan haji. Nah, lalu kemudian tentu dalam melaksanakan sa'i itu ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Kalau syarat ini tidak terpenuhi, maka kita tidak sah mengerjakan umrohnya. Apa saja syaratnya? Syaratnya itu tentu ketika sa'i ketika sa'i kita sudah harus mengerjakan tawaf dulu. Itu urutannya. Setelah kita tawaf, pasti kita mengerjakan sa'i. Kecuali kalau kita mengerjakan tawaf sunnah. Nah, kalau kita mengerjakan tawaf sunnah, maka tidak ada ketentuan untuk mengerjakan sa'inya. Tapi kalau kita mengerjakan tawaf untuk umroh dan tawaf ifadah untuk haji, maka kita harus mengerjakan sa'i. Nah, termasuk tawaf wada itu tidak kita mengerjakan sa'i setelahnya. Tawaf wada itu kan tawaf perpisahan. Tawaf yang dilaksanakan ketika kita akan meninggalkan kota Mekah. Ya. Kemudian yang kedua, tentu harus dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Kalau kita sa'i, kita mulai dari Bukit Marwah dan berakhir di Bukit Sofa, maka itu tidak memenuhi syarat. Karena tidak memenuhi syarat, maka batallah sa'inya dan harus diulang. Nah, tapi insya Allah Bapak Ibu sudah paham dan sudah banyak tanda yang menunjukkan, oh ini Bukit Marwah, oh ini Bukit Sofa. Bukit Sofa adalah tempat dimulainya untuk kita mengerjakan sa'i. Kemudian syaratnya lagi, itu menyempurnakan 7 kali perjalanan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Begitu juga sebaliknya dihitung 1 kali perjalanan. Jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan sa'i hanya 6 putaran, itu tidak sah sa'inya. Ya, harus ditambah sekali lagi sampai lengkap menjadi 7 putaran. Karena Bapak Ibu sekalian, banyak kasus ketika jamaah haji eh, terpisah dengan rombongan, misalnya temannya itu sudah mengerjakan 7 putaran, lalu kemudian dia baru mengerjakan 5 putaran. Begitu melihat temannya sudah mulai tahallul, sudah nunggu di marwah lama, akhirnya dia juga menghentikan sa'inya yang baru 5 putaran. Lalu juga ikut-ikutan tahallul. Nah, ini yang perlu diwanti-wanti karena kalau itu kita kerjakan maka tidak sah sa'i kita, harus kita ulang. Kalau dalam posisi tahu, kita bisa-bisa kena dam karena kita sudah tahalul terlebih dahulu sementara kita belum selesai mengerjakan sa'i. Itu sering terjadi karena begitu melihat kawannya selesai duluan dari dia, sudah melaksanakan tahalul, dia baru 5 putaran lalu ikut-ikutan tahalul. Nah, berarti dia sudah menghalalkan sesuatu yang seharusnya belum dihalalkan karena dia masih dalam posisi berihram. Dan tentu saja ketika sa'i itu dilaksanakan di tempat sa'i. Tidak boleh saya niat sa'i tapi dikerjakan malah tawaf mengelilingi Ka'bah. Atau kita sa'i melihat pelataran sa'i itu full penuh
Lalu kita mengambil tempat di luar Masjidil Haram. Yang penting sejajar katanya dengan tempat sa'i. Nah, itu tidak sah. Maka sa'i itu dilaksanakan di tempat sa'i, baik lantai yang paling dasar, lantai dasarnya, kemudian lantai kedua dan lantai ketiga. Kalau tidak salah sampai 4 tingkat itu, kalau tidak salah ya. Lantai paling dasar sekali, kemudian lantai yang biasa selantai dengan eh, apa Ka'bah, kemudian di lantai 2 dan lantai 3 itu diperbolehkan karena itu memang dibangun untuk tempat sa'i, meskipun dia di lantai 2 ataupun lantai 3. Tapi biasanya orang ini mengambil yang abdolnya, yang langsung kita berpijak sejajar dengan batu Bukit Sofa dan batu Bukit Marwah. Kemudian setelah syaratnya tentu ada sunnah-sunnah dalam mengerjakan sa'i. Sunnah yang pertama, setelah mendekati Bukit Sofa, maka kita ini membaca, biasanya kita akan mendaki, ya. Katakanlah mendaki walaupun dakiannya itu tidak tinggi, ya. Hanya jalan yang agak menanjak sedikit saja. Nah, kita dianjurkan untuk membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bih. Ini kalau kita memulai untuk sa'inya. Nanti ketika kita mendekati Bukit Marwah, kita juga mengatakan seperti juga doanya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi yattawafa bihima. Itu doa. Kemudian pada putaran kedua ketika akan menanjak Bukit Sofa, itu lagi yang kita lafalkan. Kemudian yang kedua, sunnahnya berjalan biasa di antara Sofa dan Marwah. Ya karena sa'i itu adalah berjalan, maka kita berjalan seperti biasa. Kecuali ada tempat yang dimana laki-laki itu harus romal. Romal itu berlari-lari kecil. Itu ketika nanti tandanya ada sepanjang lampu hijau. Nanti saya akan tunjukkan gambarnya. Begitu mulai lampu hijau, maka yang laki-laki harus disunahkan untuk lari kecil sambil melafalkan doa. Rabbi ufir, saya jadi lupa doanya ya. Nanti ada beberapa doa, ada doa yang dilafalkan ketika kita melintasi lampu hijau. Saya biasanya hafal doanya, sekarang malah lupa ya. Nanti kita hafalkan sama-sama Pak Ibu. Jadi yang laki-laki disunahkan untuk lari kecil, yang perempuan itu tidak, hanya berjalan, ya, hanya berjalan. Rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaj amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahul azul akram. Itu doanya. Baru ingat. Biasanya sih ingat, sekarang lupa. Itu doa yang dilafalkan oleh laki-laki ketika melintasi lampu hijau yang disunahkan untuk romal. Yang ibu-ibunya itu cukup berjalan saja. Kemudian ketika akan memulai sa'i, ketika menanjak kita baca doa Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian ketika sudah berada di Bukit Sofa, sebelum memulai sa'i, maka kita menghadap terlebih dahulu ke Ka'bah sambil berdoa. Doanya itu insya Allah ada di buku panduan, tinggal Bapak Ibu nanti baca. Ya. Nah ini doanya ini. Ini doa yang dibaca ketika sebelum kita mulai untuk melaksanakan sa'i, dan itu kita sampai di atas Bukit Sofa dan menghadap ke Ka'bah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'adahu wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini doa yang dilafalkan ketika akan memulai sofa dan kita menghadap ke arah.
Kemudian yang keempat, dalam perjalanan antara Safa dan Marwah, jamaah berzikir kepada Allah atau membaca ayat-ayat Al-Quran dan berdoa untuk keselamatan dunia dan akhirat. Kalau kita tidak hafal doa lain, silakan doa yang ibu bapak hafal saja. Mungkin doa untuk kedua orang tua, doa sapu jagat. Nah, itu silakan dibaca atau berzikir. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dan sebagainya. Tidak ada doa khusus yang eh, dilafalkan, terserah doa apa saja. Tapi nanti akan saya jelaskan apa yang didoakan ketika sa'i dan apa yang didoakan ketika kita tawaf. Kemudian mengerjakan sa'i secara berturut-turut, mualat tanpa berhenti kecuali ada uzur. Jadi ketika mengerjakan sa'i, tuntaskan sa'i itu. Jangan jangan nanti capek, nanti 2 jam kemudian baru kita lanjutkan. Itu tidak boleh. Nah, langsung dikerjakan. Kecuali kalau misalnya ketika kita melaksanakan sa'i baru dapat putaran ketiga, azan berkumandang. Azan berkumandang kita teruskan saja berjalan. Kemudian baru setelah kita mendengarkan iqomah, di mana kita berada, disitulah kita berhenti, kemudian kita ikut jamaah mengerjakan sholat. Entah itu sholat subuh, entah itu sholat zuhur, asar, atau ketika maghrib, atau pas kita di sana ketika tiba waktu isya. Ya. Silakan ikut jamaah. Setelah selesai sholat, kita lanjutkan kembali sa'i kita sampai tuntas. Ya. Dia tidak boleh diselingi, kopa asa sakit kaki itu, lalu duduk sampai 5 jam tertidur, kan? Nah, lalu baru mulai lagi sa'i. Ya. Tidak seperti itu. Kita tuntaskan saja sampai selesai. Nah, bagaimana dengan sa'i bagi jamaah huzur? Tentu jamaah huzur ada keringanan. Bagi orang yang sehat, kuat, dan mampu berjalan, sebaiknya sa'i dilakukan dengan berjalan kaki. Sedangkan bagi yang uzur, atau mungkin yang lansia, atau yang sakit, yang ditimpa masyakoh, kesulitan, disebabkan lemah atau sakit, boleh dilakukan dengan digendong. Kalau yang mampu menggendong, atau menggunakan kursi roda, atau naik skuter metik. Nah, sudah ada sekarang Bapak Ibu ya, skuter metik yang membawa baik jamaah haji yang melakukan tawaf dan juga jamaah haji yang sedang sa'i. Itu disiapkan skuter metik. Kalau yang tawaf itu disiapkan mobil kayak untuk orang main golf itu. Mobil golf membawa sekitar 3, 4, sampai 5 orang sekali angkut. Jadi sa'i boleh naik kendaraan apabila seorang tanpa uzur melakukan dengan naik kendaraan, maka hukumnya diperbolehkan dan tidak makruh. Hanya saja ini menyelisih yang lebih utama dan tidak ada kewajiban membayar dam atasnya. Jadi ada orang yang mungkin tanpa dia itu tidak sakit, tidak apa, tiba-tiba naik kendaraan ya, untuk sa'i tadi. Kalau bisa kita lakukan yang masih sehat, yang normal saja berjalan, kecuali kalau kita uzur atau sakit atau lansia. Mana itunya? Pun ada gambarnya. Baik, Bapak Ibu sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk pada tata cara sa'i? Banyak suara masuk. Ya, mungkin Bapak Ibu yang mungkin tidak bertanya, apa namanya, mikrofonnya dimutkan ya. Kalau bertanya silakan diaktifkan mikrofonnya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ya. Tata cara sa'i. Pertama, sa'i itu dilaksanakan setelah kita tawaf. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang tawaf. Setelah kita selesai tawaf, kita setelah selesai berdoa di multazam, kemudian kita akan minum air zam-zam. Setelah minum air zam-zam, maka kita berangkat ke Mas'a. Mas'a itu tempat sa'i. Menuju ke tempat sa'i atau Mas'a untuk melaksanakan sa'i. Dimulai dari Bukit Sofa.
mendaki Bukit Sofa sambil berzikir dan berdoa ketika mendaki bukit. Biasanya itu dari tempat kita selesai tawaf, minum air zam-zam, nanti kita bergeser ke belakangnya, kemudian ada jalan agak menanjak sedikit, kemudian setelah menanjak kita belok kiri, kita turun tangga. Tangga itu mungkin tidak terlalu tinggi ya, ada dua atau tiga tangga saja kita turun. Setelah turun itu kita sudah berada di jalur orang yang sedang melaksanakan sa'i. Nanti kita tinggal belok ke kanan. Begitu belok ke kanan kita sudah agak jalan menanjak itu. Itu sudah menuju bukit Bukit Sofa. Mulailah kita berdoa inna sofa wal marwata min sya'airillah. Melakukan sa'i disunahkan dengan berjalan kaki bagi yang mampu dan boleh menggunakan kursi roda atau skuter bagi jamaah yang uzur. Kemudian memulai perjalanan sa'i dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah dengan zikir dan berdoa. Melakukan sa'i disunahkan suci dari hadas, ya. Disunahkan suci dari hadas dan berturut-turut 7 putaran. Tetapi jamaah haji dibolehkan diselingi lama atau sebentar untuk melakukan sholat fardu atau lainnya. Jadi lamanya itu kalau pas kita diselingi ketika ada sholat fardu, ketika kita sedang melakukan sa'i tiba-tiba azan. Kalau azan maka ketika qomat kita ikut sholat, setelah selesai sholat kita lanjutkan kembali melaksanakan sa'i kita. Melakukan perjalanan dari Bukit Sofa dan mengakhirinya di Bukit Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Jarak antar keduanya itu sekitar dari Sofa ke Marwah itu sekitar 450 meter. Kalau dikalikan jadi 7 putaran, berarti sama dengan Bapak Ibu ini berjalan sekali sa'i itu sekitar 3,15 kilo. Dari sekarang Bapak Ibu sudah harus belajar nih, jalan kira-kira mampu tidak berjalan 3,5 kilo. Itu belum dihitung ketika kita tawaf tadi. Kita tawaf tadi itu berapa? Saya juga belum ngitung itu. Kira-kira kalau kita putaran tawaf itu berapa? Jangan-jangan bisa 5 kilo kita kalau tawaf plus sa'i ya. Bisa 5 kilometer perjalanan. Maka dari sekarang Bapak Ibu berlatih sedikit demi sedikit bagaimana biar bisa kuat berjalan. Karena memang haji itu ibadah fisik ya, yang menguras fisik kita. Tapi jangan lalu kita nyerah takut ya. Yang penting kita persiapkan fisik kita dari sekarang, membiasakan diri kita untuk berjalan. Nanti insya Allah ketika mengerjakan sa'i, kita akan gampang dan mudah karena kita sudah terbiasa. Menghitung perjalanan dari Sofa ke Marwah dihitung 1 sekali perjalanan ya. Sebaliknya juga perjalanan dari Marwah ke Sofa itu dihitung 1 kali perjalanan. Maka perjalanannya akhirnya 7 putaran dimulai dari Sofa dan pasti berakhir 7 putarannya itu di Bukit Marwah. Ini saya tampilkan gambar untuk Bapak Ibu kita melihat. Ini denah ya, denah Masjidil Haram. Itu yang kecil di tengah itu, kursor saya tidak kelihatan ya. Yang kecil di tengah itu adalah Ka'bah. Kemudian ada tulisan itu ya, ada Hijr Ismail. Nah, di mana tempat kita untuk mulai sa'i? Itu ada tulisan itu. Sebelah kanan tuh pintu Sofa. Berarti kalau kita setelah selesai tawaf, itu kan ada tangga menuju sumur Zam-Zam. Kemudian di sekitar situlah nanti kita akan mulai. Lalu ada pintu Sofa. Pintu Sofa itulah kita akan masuk ke area untuk mulai kita ini mengerjakan sa'i. Kira-kira seperti inilah gambarannya.
Gambarnya kelihatan Bapak Ibu kan? Nampak Eh, Pak, cuma kok Iya, saya khawatir. agak gambarnya ada mulainya dari mana ini kurang jelas. Ya, nanti kita Oke, gambarnya tetap jelas. mulai itu kalau Bapak ada baca pintu sofa, itulah sofa dia. Sofa ya. Hmm. Kemudian pintu marwah itulah marwah. Yang di atas itu tertulisan pintu marwah. Jadi kita mulai di sofa dan berakhir di marwah. Nah, seperti ini pelatarannya. Ini gambar ketika kita akan melintasi lampu hijau. Yang sebelah kanan itu batu Bukit Marwah, batu Bukit Marwah yang sengaja disisakan kelihatan biar kita jamaah haji bisa melihat, oh itu rupanya Bukit Marwah kelihatan mengkilat karena mungkin di apa ya dicat dengan cat yang bening, jadi kelihatan mengkilat. Nah ini kalau kita mengerjakan sa'i dari lantai 2 itu ketika kita akan mutar di area sofa itu akan kita lihat kita berada di atas bukit Bukit Marwah. Nah ini dia yang saya katakan tadi. Ketika kita sampai di Bukit Marwah itu ada tulisan Sofa Star. Berarti disinilah tempat kita memulai untuk mengerjakan sa'i. Yang gambar paling kanan itu, yang paling kanan itu kan kita melihat banyak orang berdiri menghadap sebelah kanan, Bapak Ibu ya. Itu adalah Ya. orang yang akan memulai sa'i. Dan sebelum mereka memulai sa'i, ya sebagaimana yang saya katakan tadi, kita berhenti, kita menghadap ke Ka'bah dulu untuk berdoa. Sebelum mulai kita berdoa dulu menghadap Ka'bah, baru setelah selesai berdoa, baru kita mulai memutar, berjalan dari sofa menuju Marwah. Itu sekitar 450 meter sekali sekali dalam perjalanan dari sofa ke Marwah. Nah ini saya perbesar tadi, orang yang sedang berdoa itu akan mulai mulai sa'inya, maka dia menghadap Ka'bah dulu lalu kemudian dia berdoa. Ini ketika sepi, orang mungkin ini kalau tidak salah lantai 1 atau lantai 2 ini ya, kayaknya lantai 2 ini, maka agak terlihat sedikit sepi ketika orang akan mengerjakan sa'i. Ini untuk kursi roda sebenarnya Pak Ibu ya. Tapi di situ ada juga pejalan kaki. Ya. Ini kursi roda yang dipakai, seharusnya jalur kursi roda yang dipakai untuk orang yang apa namanya lansia. Jadi yang sebelah kanan itu membawa arah ke sofa, ke kirinya itu untuk dari marwah ke sofa. Khusus untuk ada gambar kursi roda itu. Disinilah tempat untuk orang yang menggunakan kursi roda dalam sa'inya. Lalu kemudian nomor 9 melakukan romal. Romal itu yang saya katakan tadi lari kecil. Sunnah bagi laki-laki untuk lari kecil dan yang perempuan cukup berjalan biasa. Jadi ketika kita sedang berjalan, kemudian di atas kita ini ada lampu hijau, disitulah kita mulai lari-lari kecil sampai di ujung sana, berakhirnya lampu hijau. Baru kita berjalan seperti biasa kembali. Maka ketika kita akan melintasi lampu hijau ini, bacalah Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaj. Itu sampai akhir. Mungkin bacaannya bisa 3 atau 4 kali lah kita sepanjang perjalanan itu untuk membaca doa itu. Ya setelah selesai baru berjalan seperti biasa. Kalau dulu dia bukan seperti ini lampu hijaunya. Lampu hijaunya itu di dinding, di pilarnya sebelah kanan dan sebelah kiri. Sekarang sudah dirubah, lampu hijaunya ada di atas kepala kita.
Kalau dulu ada di kanan kiri kita batasnya itu. Baik Bapak Ibu, kemudian apa yang harus dilakukan lagi? Membaca doa, zikir sepanjang perjalanan dari Safa ke Marwah, membaca doa dan zikir setiap kali mendaki Bukit Safa dan Marwah, setiap akan mendaki Bukit Safa dan setiap akan mendaki Bukit Marwah, kita baca Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyattawafa bihima. Kemudian ketika kita selesai di akhir putaran yang ketujuh, tentu kita akan berhenti di Bukit Marwah. Nah, sampai kita di Bukit Marwah pada putaran yang ketujuh, selesai kita menghadap ke Ka'bah lagi untuk berdoa. Ya. Menghadap ke Ka'bah lagi untuk berdoa. Berdoa nanti ada dalam buku panduan. Silakan doa apa saja yang kita hafal. Kalau mau membaca dalam buku panduan silakan dibaca. Nah, setelah berdoa kita bergeser lagi agak ke belakang, baru kita melaksanakan tahallul. Tahallul berarti tandanya kita sudah selesai mengerjakan umrohnya dan juga nanti juga hajinya. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu sedikit ya apa yang bisa disampaikan terkait dengan sa'i ini. Jadi eh, Bapak Ibu sekalian, kalau Nyingkur Bu, Ibu Siani kita ingin beneran. berangkat haji ya, mungkin sambil kita ini mengikuti manasik, mungkin perlu juga kita membaca sejarah terkait dengan peristiwa-peristiwa yang diabadikan Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan peristiwa itu oleh kita yang mengerjakan haji. Agar apa? Agar kita tahu setiap peristiwa itu ternyata ada maknanya. Seperti kita tawaf, itu ada maknanya. Seperti kita melaksanakan sa'i. Sa'i ini seingat kita itu adalah eh, peristiwa di mana Siti Hajar mencari air untuk anaknya Ismail. Dibawa oleh Ibrahim ke Mekah, kota yang tandus, tidak ada manusia sama sekali. Sampai sempat Siti Hajar kan komplain kepada Ibrahim. Kenapa meninggalkan mereka berdua di Mekah itu? Apakah ini karena perintah Allah atau karena ada faktor lainnya? Nah, jawaban Ibrahim bahwa itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mendengar jawaban itu, maka kata Siti Hajar, kalau ini adalah perintah Allah, bismillah kami jalani ujian ini, perintah ini. Dan ternyata dalam waktu yang singkat sudah habis air susunya, perbekalan sudah habis, tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa. Maka diletakkanlah Ismail itu di dekat sumur Zam-Zam sekarang, dekat Ka'bah ya. Ketika itu belum belum kelihatan apa bangunan Ka'bahnya. Nah, berusahalah Siti Hajar ini mencari air. Berusaha ya, maka nama tempat dia berusaha itu namanya Sa'i. Berlari mencari air dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Itu dilakukan sampai 7 kali. Maka peristiwa itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan oleh kita yang mengerjakan haji. Maka kalau kita baca sejarahnya itu insya Allah ketika kita melaksanakan sa'i yang tergambar dalam benak kita itu adalah bagaimana seorang Siti Hajar dalam keadaan terik panas matahari berlari dari Sofa ke Marwah 7 kali untuk mencari air. Kalau sekarang enak Pak Ibu ya, sudah AC, lantai keramik, tidak terasa panas kita. Kalau dulu luar biasa. Maka ada ulama yang mengatakan bahwa ketika kita mengerjakan sa'i,
maka doa yang kita panjatkan itu adalah doa untuk dunia kita. Ya, minta banyak rezeki, ya, mungkin minta urusan bisnis kita dilancarkan, mungkin minta kebun sawit kita ini panennya berlimpah dengan niat untuk kita nanti gunakan di jalan Allah misalnya gitu. Jadi hal-hal dunia itu diminta ketika kita melaksanakan sa'i. Karena apa? Karena dulu peristiwanya adalah Siti Hajar mencari air di tempat antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Nah, kalau kita membarengi ibadah haji kita, sebelum kita berangkat sana membaca terlebih dahulu sejarah-sejarah yang mengiringi peristiwa di kota Mekah ketika itu, dan juga yang diabadikan Allah dalam pelaksanaan haji kita, maka insya Allah kita akan menambah hikmah ketika kita mengerjakan haji. Tidak hanya kita ini, aduh capek mengerjakan sa'i, tapi kita tidak tahu ngapain kita di sa'i, kan gitu. Ngapain kita wukuf di Arafah? Ngapain kita ini mabit di Muzdalifah misalnya? Ngapain kita di Mina nanti melontar jumrah? Nah, itu peristiwa-peristiwa yang kita alami itu sudah dialami oleh para kekasih Allah masa silam. Ibrahim mengalaminya bersama Ismail. Bagaimana Ismail tumbuh besar, sudah dinantikan oleh Ibrahim akan seorang anak yang sudah lama ditunggu. Ketika sudah besar, oleh Allah Subhanahu Wa Taala disuruh disembelih, gitu. Nah, cuman ketika apa namanya melaksanakan perintah Allah itu, dia tidak melaksanakannya di kota Mekah, tapi dibawa Ismail ini ke daerah yang kita sebut sekarang namanya Mina. Mina. Nah, dalam perjalanan ingin menunaikan perintah Allah itu untuk menyembelih Ismail, dia digoda oleh syaitan. Iblis menggoda dia. Ibrahim, untuk apa kau sembelih anakmu yang kau tunggu selama bertahun-tahun? Begitu besar, oleh Tuhanmu kau diperintah untuk membunuhnya. Tapi karena keimanan yang tinggi dari seorang Ibrahim, maka diambillah batu, dilempar iblis tadi. Nah, maka ketika kita melontar Jumratul Ula, disitulah tempat pertama Ibrahim melempar iblis karena mengganggu dia melaksanakan perintah Allah. Berjalan lagi sekitar beberapa ratus meter, digoda lagi, dilempar lagi sama Ibrahim. Itulah Jamarat yang kedua, ya. Jumratul Ula, Jumratul Usto yang kedua, dan terakhir pelemparan Jumratul Aqobah. Ibrahim melempar iblis, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perlu kita ini menambah wawasan pengetahuan kita terkait sejarah haji. Jadi, pergunakan HP-nya untuk kita membrowsing, mencari peristiwa-peristiwa sejarah dulu yang diabadikan Allah sehingga digunakan dan kita pakai ritualnya itu dalam pelaksanaan ibadah haji. Insya Allah itu akan menambah uh, kekhusyuan kita dalam mengerjakan ibadah haji. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau dikonfirmasi terkait dengan pelaksanaan sa'i. Kalau ada silakan bertanya. Ini sudah jam 8:13. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang bertanya. Atau mungkin jangan-jangan tidak paham. Masih menghayal Pak ya. Tidak apa-apa, kita online menghayal dulu Pak. Nanti begitu praktek, oh ini kemarin maksudnya, oh ini kemarin maksudnya. Jadi, tapi kita sudah punya pemahaman terlebih dahulu sebelum kita ini manasik. Kemungkinan Bapak Ibu ya, kemungkinan ini. Kemarin kami sudah berkoordinasi dengan BSI. BSI datang ke kita, menawarkan bagaimana kita bisa mengumpulkan jamaah. Saya katakan silakan kalau ada keinginan dari BSI mengumpulkan jamaah, bisa. Pas kebetulan jamaah 2026 ini pengen ada pertemuan tatap muka terkait dengan bimbingan manasik. Nah, kalau itu terlaksana, mungkin nanti, saya tidak tahu di bulan berapa, nanti ada pertemuan antara kita dengan BSI, kalau jadi ya. Nah,
mungkin ada sosialisasi dari BSI terkait dengan proses pelunasan nanti. Namun karena sosialisasi itu mungkin hanya makan waktu 1 jam, maka nanti mungkin kita carilah apa kira-kira, apakah nanti kita praktek kecil-kecilan di aula yang kemarin terkait dengan bimbingan manasik kita, bagaimana tata cara memasang pakaian ihram, bagaimana tata cara kita tawaf, dan bagaimana tata cara kita sa'i di aula itu. Insya Allah bisa lah. Kalau untuk praktek tawaf di aula itu insya Allah bisa. Ya, nanti mungkin ada undangannya. Ya, ada undangannya. Saya masih menunggu kepastian dari BSI kapan akan mengundang Bapak Ibu sekalian terkait dengan sosialisasi pelunasan. Pelunasan ini mungkin nanti di bulan Februari, di bulan Januari. Jadi Bapak Ibu persiapkan saja rezekinya, semoga banyak rezeki sehingga dapat melunasi biaya yang tersisa untuk keberangkatan ibadah haji Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin, amin, amin ya Allah. Sampai di sini ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Kira-kira udah paham belum? Ikut Insya aja Allah lah ya. Panci. Assalamualaikum. Satu Assalamualaikum, Pak. Silakan Pak. Ya, ini Ridwan dari Tayan ya, Pak. Ya, Pak Ridwan. Silakan Pak. Ya. Ini berkaitan dengan bacaan dan doa-doa waktu kita melaksanakan haji. Ya, Pak. Nampaknya cukup banyak doa-doa itu, Pak. Andai kata di antaranya kita tidak hafal, jadi tidak bisa melaksanakan doa. Apakah doa-doa itu wajib bagi kita yang melaksanakan haji, Pak? Ya. Itu aja, Pak, yang ingin kami tanyakan. Ya, Pak. Terima kasih. Saya ambil bukunya ya. Ini nanti Bapak Ibu dapatkan ya. Iya. Ada 3 buku Bapak Ibu ya. Nanti ketika manasik kita akan diberikan buku ini. Ini buku yang pertama ya. Buku Haji dan Umroh, lumayan tebal, berisi tentang bimbingan manasik kita Bapak Ibu ya. Materi yang saya sampaikan 100% saya ambil dari sini ya, biar nanti ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan tidak lagi bingung membacanya. Oh, ternyata kemarin itu materinya itu, maka saya ambil 100% dari sini. Kemudian ada juga buku ini, Haji dan Umroh untuk lansia. Ini isinya apa? Doa-doa ringkas juga. Doa-doa ringkas untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian. Ini dibuat urut dari kita berangkat, sama dengan ini juga. Ini juga isinya doa dan zikir. Ini dibuat urut dari kita berangkat, mungkin berangkat dari Sanggau ya. Mungkin berangkat dari Sanggau atau paling tidak katakanlah berangkat dari Batam sampai nanti kita di Madinah. Sengaja urut. Jadi setiap perjalanan itu ada doanya. Naik kendaraan, doa ketika talbiyah, niat dan sebagainya. Itu ada di sini. Nah, terkait yang Bapak tadi tanyakan, mungkin kalau di antara sekian banyak doa dan zikir, itu mungkin yang perlu kita hafal mungkin talbiyah, kan? Labbaik Allahumma labbaik, dan seterusnya. Kemudian doa sapu jagat, saya rasa itu pasti sudah hafal semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di mana kita baca itu? Di antara rukun Yamani sampai ke rukun Hajar Aswad. Ya. Nah, termasuk niat. Kalau niat kan mudah dibaca. Dan niat itu biasa dibaca, dituntun oleh pembimbing ibadah. Seperti niat untuk umroh. Labbaik Allahumma umrotan. Atau niat haji. Labbaik Allahumma hajjan. Coba itu saja yang kita sedikit-sedikit hafal dari sekarang. Nah, terkait dengan doa ketika kita tawaf. Di dalam buku memang ditulis ketika tawaf putaran pertama ada doanya.
ketika tawaf putaran kedua juga ada doanya di sini. Sampai 7 putaran itu ada doanya dan doanya itu berbeda-beda. Termasuk ketika kita sa'i, juga setiap putaran itu ada doanya. Sa'i dari Safa ke Marwah putaran pertama ada doanya. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, melihat kondisi di pelataran ketika kita tawaf itu ramai, kemudian kan ini kan nanti akan dikalungkan di kita nih. Nah, ini kan ya, dikalungkan, kemudian kita buka sambil kita membaca. Putaran pertama. Nah, ketika kita tawaf, kan tidak mungkin saking ramainya kita membuka seperti ini ya, Bu ya. Nah, kita buka gini kan. Nanti kemana kawan, kemana kita. Yang harusnya kita mutar ke kiri, tiba-tiba begitu, oh kok kita jauh, karena apa? Karena kita hanya terpaku membaca ini, tidak melihat situasi. Maka begitu juga ketika sa'i. Putaran pertama baca, tiba-tiba oh kita dari luar masjid karena kita melihat ini. Nah, maka Bapak Ibu sekalian silakan dibaca kalau ternyata kita bisa membaca dan tidak mengganggu ketika kita sedang tawaf dan sa'i. Kalaulah tidak sempat membaca, mungkin ada yang memimpin kita membacanya. Apakah ketua regu atau ketua rombongan? Tinggal kita aminkan. Tapi ingatkan ketua regu dan ketua rombongannya. Ketika membaca doa, ganti domirnya. Yang domirnya ana menjadi domir nahnu kita kan. Kan kalau doa Rabbi zidni, berarti kan itu untukku. Ganti domirnya Rabbana zidna, gitu. Kalau dia tidak ganti jangan diaminkan. Oh itu doa untuk dia bukan untuk kita gitu. Diingatkan. Ya. Kalau dipimpin tinggal kita aminkan. Nah, kalau tidak bisa membaca sendiri, kalau tidak sempat dipimpin untuk membacanya yang kita aminkan, jadi bisa doa apa saja yang kita gunakan. Doa yang di sini ini hanya tuntunan untuk memudahkan kita, tapi bukan wajib harus dibaca. Jangan kira, oh ini doa putaran pertama harus baca ini, kalau tidak baca tidak sah tawafnya. Tidak seperti itu. Ini hanya untuk memudahkan kita saja. Kalau ternyata bisa dibaca, dibaca. Kalau tidak sempat membaca, bacalah zikir dan doa yang kita hafal saja. Kalau berzikir mungkin subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Itu kan zikir yang membuat timbangan itu lebih berat ya. Atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu juga bisa dibaca. Atau subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Silakan baca. Atau baca ayat kursi saja silakan. Atau baca Rabbana tidak saja silakan. Jadi terserah apa saja Bapak baca, boleh Pak ya. Ini buku ini hanya tuntunan kita untuk kita bisa baca. Kalaulah tidak sempat membaca, tidak bisa membaca, silakan Bapak Ibu baca doa dan zikir yang kita hafal. Tidak membatalkan tawaf dan sa'i kita kalau tidak seperti yang ada di dalam buku ini. Buku. Nah, begitu Pak Ya. Pak Ridwan ya. Mungkin Bapak bisa. Iya Pak, makasih. Terima kasih Terima Pak. kasih Pak Lutfi. Membuat kita semakin mengerti dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Terima kasih Pak Ridwan. Oh, terima kasih. Ada yang lain Bapak Ibu? Mungkin bisa ditanyakan. Insya Allah ini nanti dibagi ya. Kita tidak tahu yang 2026 nanti seperti apa bukunya. Belum sampai. Biasanya datang itu pas ketika kita manasik. Datang. Nanti ada 3 buku. Ini sisa tahun 2023. Ada sisa bukunya. Baik, kalau tidak ada, berarti Saya masih Pak Haji. monggo silakan Bu Supriyani. Ya, terima kasih Pak Hasbi. Pak Ya. Hasbi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi Bapak menjelaskan tentang lari-lari kecil bagi laki-laki ya Pak. Ya. Kalau kita, insya Allah kalau perginya dengan suami Pak ya, bagaimana yang istri ini mengimbangi nanti ketinggalan Pak gimana? Sementara kita kan cuma jalan itu Pak. Jadi nyikapinnya gimana Pak? Terima kasih ya Pak.
Assalamualaikum. Salam. Ya, benar Bu. Nanti nengok suami lari lalu kita ketinggalan gimana? Sementara kita kan pengen sama-sama ya. Mungkin kapan lagi mungkin pas berangkat suami istri biar biar tambah romantis misalnya di sana kan bisa gandengan tangan dan sebagainya. Dong. Ya. Jadi memang ketentuan ketika sa'i begitu melintasi lampu hijau yang di atas kita itu laki-laki sudah mulai romel. Romel itu lari-lari kecil ya. Jangan seperti orang lari lari 100 meter tuh yang lari cepat, tidak. Sedikit-sedikit pelan-pelan saja. Rabbil fir warham wa'fu wa takarrum. Ya. Nanti tentu ketika perempuan berjalan dan ketika laki-laki lari-lari kecil pasti akan ada gap jarak ya antara suami dan istrinya. Nah, caranya tentu yang bapak ini begitu di ujung lampu itu stop, jangan lagi lari kecil, berjalan seperti biasa dan jalannya pun pelan-pelan, jangan lalu cepat-cepat. Ada istri di belakang yang menyusul. Jadi begitu caranya Bu ya. Bapaknya yang harus ngerti, jangan meninggalkan ibunya sendiri. Insya Allah akan terkejar karena jarak untuk lari itu tidak jauh, ya. Tidak jauh, hanya berapa puluh meter saja. Masih bisa terlihat. Nah, tinggal nanti bapaknya nih yang pengertian, mungkin begitu selesai lampu hijau, maka dia boleh menunggu istrinya. Mungkin kalau tidak bisa berhenti, jalan pelan-pelan ya, jalan pelan-pelan sampai istrinya menyusul, baru kemudian jalan bareng lagi. Ya. Insya Allah sih Bu, aman sih, tidak sampai tertinggal jauh, insya Allah aman. Terima kasih Pak. Ya, memang terkadang itu menjadi kekhawatiran Bapak Ibu ya, karena biasanya gini, bapak-bapak itu lupa berhenti, padahal lampu hijau itu sudah habis kan ya, karena masih semangat kuat di satu putaran doa, lalu tetap lari sampai ke Marwah, sampai ke Marwah ingat, oh lampunya sudah lewat ternyata. Begitu nengok ke belakang, istrinya udah nyawa-nyawa gini, Pak. Ya itu biasa terjadi. Nah, tapi insya Allah Pak Ibu ya, Insya Allah. memang banyak kasus baik di tempat tawaf ataupun di tempat sa'i itu rombongan terpisah ya. Karena jarak, karena padatnya tempat kita ketika melaksanakan sa'i. Tapi biasanya begini. Biasanya sebelum kita berangkat ke Masjidil Haram ada kesepakatan baik regu rombongan dan juga ketua kloter. Titik-titik tempat kumpul kita. Misalnya begini. Begitu kita berangkat dari hotel ke Masjidil Haram ya. Nah, kalau kita berangkat tidak berbarengan karena mungkin bis yang mengangkut kita itu tidak cukup, di mana titik kumpul kita? Misalnya titik kumpul di terminal. Nama terminalnya Ship Amir, kumpul. Nah, ketemu kita di terminal itu. Setelah kawan dari datang, baru kita berangkat masuk ke masjid. Nah, titik kumpul kedua ketika kita tawaf. Selesai tawaf, di mana titik kumpul kita? Sepakati titik kumpul kita itu di tempat kita minum air zam-zam. Nah, ketika ada yang sudah selesai, tunggu di situ. Menunggu kawan-kawan yang belum selesai. Nah, biasa kadang-kadang ada gak yang degel. Ditunggu, malah dia tidak nunggu. Akhirnya kawan dah kumpul semua, rupa dia dah di hotel dah. Kita masih nunggu dia belum sa'i gitu. Nah, kumpul di situ. Titik kumpul ketiga ketika kita melaksanakan sa'i mungkin titik kumpulnya di Bukit Marwah setelah kita selesai sa'i. Maka insya Allah dengan disepakati titik-titik kumpul itu kita tidak akan merasa khawatir tertinggal oleh suami, oleh istri, oleh rombongan yang lain. Karena kita tahu, oh ini titik kumpulnya. Biasanya ketika selesai sholat, selesai mengerjakan umroh, tempat yang paling favorit untuk titik kumpul itu adalah di bawah Zam-Zam Tower. Itu paling nyaman dicari. Itu paling mudah dicari. Walaupun arahnya berlawanan dengan terminal Ship Amir. Kalau bisa mungkin disepakati titik kumpul terakhir di Bukit Marwah malah bagus. Karena apa? Karena disitulah tempat terakhir kita melaksanakan umroh kita. Tawaf selesai, sa'i selesai, titik kumpulnya di tempat di Bukit
Marwa, tempat kita tahallul. Nah, itulah yang paling paling mudah dan dekat dengan terminal Ship Amir kalau mungkin nanti posisi hotel kita di Shishah ya. Karena selama beberapa tahun ini jamaah haji Indonesia itu di Shishah, sekitar 7 kilometer dari Masjidil Haram. Ya, terminalnya Ship Amir. Nah, mungkin itu Bu ya penjelasan saya. Tidak usah khawatir tertinggal. Insya Allah lari-lari kecilnya tuh cek-cek Mas sebenarnya. Enggak lari seperti orang lari maraton. Hanya Kayak jalan di ya tempat kayak kali biasa Pak ya. gitu ya. Dan nanti ibunya dengan jalan cepat itu bisa nyusul bapaknya. Kecuali Baik, kalau Pak. bapak Terima kasih, Pak. ya kecuali ke bapaknya ini tidak noleh ke belakang. Ketinggalan. Ya. Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Semoga nambah pengetahuan kita. Amin, amin. Ada Terima yang kasih, lain? Pak. Dari Pak Ari, Pak, tanya. Ya, silakan Pak Ari, silakan. Itu rangkaian tawaf dan sa'i pada hari yang sama atau ada selangnya mungkin beberapa waktu atau langsung? Oh iya, Itu aja, Pak. terima kasih Pak. Eh, dalam satu pelaksanaan Pak ya, pada hari yang sama ya, kalau diusahakan dalam hari yang sama. Kenapa demikian? Untuk menghindari kita ini lupa kalau kita sedang dalam keadaan ihram. Ya, mungkin begini, setelah selesai kita tawaf misalnya kan ya, selesai kita tawaf, lalu mungkin kita tidak langsung menuju tempat sa'i. Nyantai dulu di mana. Khawatir kita karena rentang waktu yang lama itu kita lupa nih kalau kita masih harus menjaga pantangan dan larangan ihram. Maka biar tidak khawatir kita itu terlupa dengan pantangan dan larangan ihram, maka dilakukan berurutan, Pak. Kalau bisa, tuntaskan sekaligus pada hari itu kalau memang tidak ada halangan. Misalnya kita sampai di kota Mekah itu katakanlah subuh, ya, subuh. Kemudian kita melaksanakan sholat subuhnya di hotel. Setelah sholat subuh kita langsung menuju Masjidil Haram. Karena kita harus mengerjakan umroh kan? Naik bis sampai di Ship Amir lalu kita masuk ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf. Nah, kalau bisa, kalau masih mampu dan tidak ada uzur sama sekali, selesai tawaf langsung kita kerjakan sa'inya. Nah, sa'i selesai baru kita tahallul. Itu yang lebih yang biasa dikerjakan oleh jamaah. Karena jarang sekali ya, amat jarang sekali jamaah itu menunda terlalu jauh jeda ya antara tawaf dengan sa'i. Kecuali yang berhalangan. Ya. Kecuali yang berhalangan. Halangan ini seperti sakit. Misalnya sakit, dia harus butuh istirahat 1 jam dulu mungkin untuk menyegarkan diri, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita dalam keadaan sehat, daripada kita menunda, tuntaskan sekaligus saat itu juga untuk kita menyelesaikan umroh kita. Karena khawatir nanti kalau kita tunda lebih jauh, takut kita ini misalnya batal wudhu kita kan, kita harus keluar lagi minta wudhu dan sebagainya. Kemudian takut ini terkena najis dan sebagainya. Nah, jadi kalau bisa tuntaskan saat itu juga, kalau tidak ada halangan, selesaikan sampai tahallul, aman kita. Kalau sudah selesai tawaf, sa'i, tahallul, insya Allah kita aman karena kita sudah selesai melaksanakan umroh. Kecuali bagi yang mungkin tiba-tiba terkena sakit, selesai tawaf, tidak bisa mengerjakan sa'i, boleh tunda dulu mengerjakan sa'inya. Begitu sudah sehat, antar lagi ke masjid untuk dia mengerjakan sa'i. Tapi ingat, harus menjaga pantangan dan larangan ihram seperti yang sudah kita bahas beberapa waktu yang lalu. Nah, mungkin itu Pak Ari ya yang bisa saya jawab dari pertanyaannya. Baik, Pak. Ya, terima Cukup kasih jelas Pak. ya. Terima kasih. Sama-sama. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, mungkin bisa kita lanjutkan diskusi kita pada kesempatan yang lain. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Ini Alhamdulillah banyak yang hadir nih, ada 39 orang, dikalikan 2 itu berarti sekitar 70-an orang. Ya.
Terima kasih yang sudah melakukan perekaman Visabio di hari Kamis dan hari Jumat. Kami harus menyiapkan pinggang karena lumayan sakit kalau udah yang kemarin sudah sidik jarinya diambil itu ada kendalanya, terkadang tidak sekaligus bisa terekam sidik jari karena Visabio itu kan pertama harus dipoto dulu wajahnya, setelah foto pertama scan dulu paspor di scan, baru foto wajah. Nah, itu proses cepat. Yang lama itu ketika mengambil sidik jari, ya. Nah, sidik jarinya itu yang lama. Dan kami yang mengambil sidik jari juga harus kuat pinggang ini, ya. Karena harus menunduk yang lama. Ya, semoga ini prosesnya kita ikuti, kita jalani. Kita sesuai jadwal. Yang tidak bisa ikut di jadwal yang sudah ditentukan, silakan mengambil jadwal di hari yang lain, ya. Insya Allah ini tuntas selesai, maka usulan visa kita itu bisa disetujui oleh Kedutaan Arab Saudi di Indonesia. Terima kasih Pak Amin. Ibu. Semoga ini keberkahan kita semua. Semoga sehat selalu. Allah Amin. panjangkan umurnya, luaskan Amin. rezekinya, dipermudah segala urusan Amin. kita, dan tetap kita Amin ya cita-citakan. Allah. Semoga Allah takdirkan kita bisa berangkat haji di tahun Amin. 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 Amin ya Allah. ini, ya. Amin. Baik, itu saja. Saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada ilmu yang kira-kira salah. Saya mohon maaf, itu kesalahan kami pribadi. Bisa nanti kita konfirmasi kepada orang-orang yang mungkin lebih kita anggap paham terkait dengan manasik haji kita. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Sabtu Makasih, Ahad Pak. libur. Saya izin live ya. Ya Pak. Kita tidak pada jalan-jalan Pak. Kata oleh kita pada jalan.